Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Di video-video sebelumnya kan saya ngebahas tentang fundamental drawing yang paling dasar-dasar banget ya. Mulai dari video ini dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap fundamental drawing yang lebih lebih tinggi lah tahapannya. Jika di breakdown, disederhanakan, animasi seperti ini sebenarnya hanya terdiri dari susunan bangun sederhana ya. Kalau bikin satu halaman gambar kan kita bisa lihat referensi, tapi kalau bikin animasi seperti ini minimal banyak sih harus dipelajari. Saya nggak banyak teori lah ya, langsung aja praktek. Ini latihan pertama yang saya kerjakan, yaitu menggambar box sebanyak 250 box. Kenapa gambar box? Kenapa nggak langsung gambar anatomi atau gestur? Ya, itu juga nanti dipelajari, cuman semua ada tahapannya ya, kayak bikin kue atau ngajarin anak masak, ada tahapan-tahapan yang harus dipelajari kan. Jadi, tahap paling dasar adalah menggambar box dari berbagai sudut. Kalau di video sebelumnya saya menjelaskan tentang perspektif dan bagaimana menggambar box menggunakan garis bantuan memakai sudut perspektif. Tugas kali ini adalah menggambar box dengan membuat sudut perspektif imajiner. Jadi kita akan melatih insting 3D, menggambar 3D tanpa bantuan garis. Jadi garisnya hanya imajinasi di kepala. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat gambar box dari berbagai sudut ya. Sehari luangkan 5 sampai 15 menit. Satu halaman HVS itu menggambar 5, 6, 7 gambar box, tapi usahakan angle-nya itu beda-beda ya. Terus kasih nomor, jadi tahu ini box keberapa yang kita buat, dan kalau bisa sih kasih tanggal. Jadi ngelihat progres kita udah sampai mana. Kenapa 250 box? Kenapa harus angka itu? Ya sebenarnya itu bukan patokan sih ya. Lebih banyak lebih bagus. Cuman intinya yang penting punya pengalaman untuk menggambar box dalam konsep 3D dari berbagai macam sudut perspektif. Tahapan pertama kita gambar 50 box dulu. Caranya seperti ini yang saya rekam gambar videonya. Setelah gambar boxnya kita gambar, nanti kita cek sudut perspektifnya apakah sesuai apa enggak. Jadi cek itu untuk mengevaluasi apakah konsep perspektif itu sudah kita kuasai apa belum. Jangan lupa gambarnya pakai pulpen ya. Ini untuk melatih mental kita untuk menarik goresan sekali gores itu selesai. Kalau gambar animasi kitanya masih kebiasa pakai pensil dan ragu menarik garisan, susah banget. Jadi kita harus terbiasa melatih tangan kita, mental kita untuk yakin dengan tarikan goresan yang kita gambar di kanvas atau media gambar.
Setelah selesai, mari kita cek sudut perspektifnya. Memakai pensil warna, nggak harus pensil warna ya, intinya warna-warni. Tapi kalau nggak ada pensil warna juga, atau pulpen berwarna atau spidol berwarna, pakai yang ada aja nggak apa-apa. Setelah dicek, ternyata ada beberapa sudut yang sesuai dengan sudut perspektif yang mendekati, dan banyak juga yang harus diperbaiki. Artinya saya sendiri pun harus banyak latihan. Tapi teman-teman inget ya, jangan terlalu terjerat oleh yang namanya latihan atau kesempurnaan. Kalau kita nunggu sempurna dan latihan terus, nggak berani bertindak, nggak berani berbuat, kapan selesainya, kapan cari duitnya? Tapi terserah sih, kalau saya prinsipnya sambil jalan, sambil evaluasi, sambil memperbaiki, dan terus belajar. Jujur, pengalaman pribadi saya membuat seperti ini sebenarnya bosen, tapi setelah belajar ke tahap selanjutnya, ternyata tahap ini tuh sangat bermanfaat, teman-teman. Insya Allah setelah ini lanjut ke tugas berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.